sahabat BPSDM, saat ini Anda menyaksikan BPSDM Update bersama saya, Evi Nur Afiah. Pada Senin 10 Januari 2022 lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS menyelenggarakan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada pegawai non-ASN di lingkungan BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi jaminan perlindungan bagi para pekerja dari resiko kecelakaan saat bekerja. Sosialisasi jaminan sosial tenaga kerja yang dikhususkan bagi para non-ASN ini berlangsung di Gedung F lantai 4 BPSDM Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh pegawai pemerintah non-pegawai negeri yang ada di lingkungan BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Banyaknya pegawai non-ASN di lingkungan BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang belum terdaftar dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi pemicu dilakukannya sosialisasi tersebut, agar para pekerja non-ASN bisa mendapatkan haknya jika terdaftar ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus menjadi payung hukum bagi para tenaga kerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013. Program ini adalah hak yang disiapkan oleh negara untuk teman-teman non-ASN kalau terjadi resiko tadi. Sebenarnya lebih memberikan pelindungan. Pada saat tenaga kerja itu mengalami kecelakaan atau meninggal dunia, otomatis dia berhenti kerja. Pada saat berhenti kerja, otomatis penghasilannya terhenti. Nah, pada saat penghasilannya terhenti, dalam tanda kutip, keluarganya ini potensi jadi rakyat miskin baru yang potensi menjadi beban negara. Nah, BPJS Ketenagakerjaan itu hadir di sini supaya keluarganya ini punya hak. Eris Aprianto, selaku Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Jakarta Gambir, memaparkan 4 program dalam sosialisasinya, antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Namun setidaknya ada 2 program penting yang diberikan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi tenaga kerja khususnya dari kalangan non-ASN, yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sementara itu pemirsa, demi meningkatkan kompetensi keterampilan dan keahlian sumber daya manusia dalam entitas organisasi, pejabat fungsional bidang pengembang teknologi pembelajaran BPSDM Kementerian Dalam Negeri mengikuti pembelajaran editing video pada Kamis 12 Januari 2022 lalu. Pejabat fungsional bidang pengembangan teknologi pembelajaran PPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri mengikuti pembelajaran editing video pada Kamis 12 Januari 2022. Pembelajaran ini sebagai aktivitas untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia dalam satuan organisasi guna meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Tujuan kegiatan hari ini adalah untuk meningkatkan kompetensi teman-teman PTP khususnya dalam membuat video pembelajaran. Video pembelajaran ini nanti akan menjadi konten pembelajaran digital di dalam sistem pengembangan SDM berbasis cloud yang sudah kita miliki. Di dalam sistem pengembangan SDM berbasis cloud ini, itu ada 2 menu besar atau 2 fitur yang memfasilitasi proses pembelajaran. Yang pertama adalah LMS dan yang kedua adalah KMS. Nah, video-video pembelajaran ini nanti bisa menjadi konten di dalam LMS maupun KMS. Nah, ini menarik karena ya kita semua sudah mungkin ada yang generasi Y, ada generasi X gitu ya. Nah, tentu kita step by step ya. Jadi memastikan, mengecek ya teman-teman bisa memahami langkah demi langkahnya sehingga nanti karena ini masih latihan, jadi bahannya juga masih bahan-bahan yang mungkin masih sementara gitu ya. Nanti diharapkan setelah memahami secara teknis, teman-teman PTP ataupun yang mengikuti bisa mengembangkannya lebih jauh sesuai kebutuhannya masing-masing, seperti itu. Sistem pengembangan SDM berbasis cloud yang sudah launching beberapa waktu lalu memiliki 2 fitur, yaitu Learning Management System dan Knowledge Management System. Nantinya sistem pembelajaran tatap muka akan dikonversi melalui pembelajaran digital. Melalui pembelajaran ini, pejabat fungsional PPT BPSDM Kementerian Dalam Negeri berharap bisa mengoptimalkan skill. Usia bukan penghambat untuk tetap produktif. Dengan begitu, PPT dapat memproduksi konten digital sebanyak-banyaknya. Masih di dunia digital,
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri mensosialisasikan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau SAKTI sebagai salah satu inovasi terkait pengembangan kapasitas SDM terhadap perubahan sistem pengelolaan keuangan. Perkembangan teknologi yang masif menuntut semua pihak untuk bisa beradaptasi, termasuk para pejabat pembendaharaan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, bendahara, serta PUMK. Sehingga nantinya pengelolaan keuangan di lingkungan BPSDM Kementerian Dalam Negeri dapat berjalan secara akuntabel dan tertib. Menanggapi hal tersebut, BPSDM Kemendagri langsung bergerak dan menyiapkan kapasitas aparatur melalui sosialisasi aplikasi SAKTI. Untuk aplikasi SAKTI dan kita ini, kita laksanakan untuk tahun 2020 ini dengan sistem dan format yang baru, yang tentunya betul-betul harus betul dipahami oleh seluruh jajaran, mulai dari KPA, PPK, sampai ke bawah bendahara maupun PWK. Tentu saja kita berharap agar pengelolaan keuangan yang ada dalam DIPA BPN ini bisa berjalan lebih akuntabel, lebih tertib, lebih lancar. Kemudian juga dari sisi realisasi, kita harapkan betul-betul nanti secara proporsional Pusekpan sudah atur dengan seluruh jajaran, di mana triwulan pertama kita berharap realisasi bisa 25%. Jadi tidak ada lagi yang secara manual, semuanya by system, dan ini luar biasa. Kita harus membiasakan dan kita harus mempersiapkan terutama adalah para pengelola keuangannya. Setelah mereka piawai, setelah mereka ahli, mereka bisa masuk dan terbiasa dengan aplikasi, tidak seperti yang tahun 2021. Sistem aplikasi SAKTI ini akan diresmikan oleh Kementerian Keuangan dalam waktu dekat. Aplikasi SAKTI juga berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan atau pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Demikian BPSDM Update kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.